Kehebatannya luar biasa. Sudah puluhan piaraan siluman saya mati binasa. Dari mana Tuan tahu kalau saya seorang patih? Setelah mengalami kekalahan besar di Malwapati serta dipermalukan oleh kedua murid Syekh Aliuddin Khan yang sangat sakti, Kasmala pun merasa benar-benar seperti tak ada artinya di hadapan musuh-musuhnya tersebut. Bahkan para pasukan siluman yang dibawanya ke Malwapati pun banyak yang mati dan binasa, tertebas pedang Gulam dan Salim, murid Syekh Aliuddin Khan. Kemudian Kasmala pun melaporkan kekalahan besarnya tersebut lewat video call asap bersama gurunya, Bahadur, di tempat persembunyiannya. Murid Aliuddin Khan sudah berada di negeri ini, Guru. Kehebatannya luar biasa. Sudah puluhan piaraan siluman saya mati binasa. Aku akan datang ke tempat. Sebutkan nama desamu. Beberapa waktu setelah itu, terlihat di laut utara Pulau Jawa, Bahadur guru Kasmala sedang menumpangi kereta kencananya yang ditarik oleh 3 buaya siluman. Hal tersebut pun menarik perhatian para nelayan yang sedang menjala ikan di sekitar tempat tersebut. Mereka pun takjub bagaikan melihat sosok jin yang sedang berlayar. Setelah sampai di daratan, Bahadur pun bertanya pada salah seorang penduduk tentang letak desa Sekayon tempat Kasmala bersembunyi. Namun orang tersebut pun cuek, seakan tidak senang dengan pembicaraan Bahadur yang dirasa seperti meremehkannya. Lancang kamu, berani mengajukan Bahadur. Hah? Jawab pertanyaanku tadi. Kayun ada di selatan barat, Tuan. Ampun, Tuan. Setelah mendapat kabar yang jelas, Bahadur pun kemudian menyulap sebuah daun kecil menjadi besar dan dijadikan tumpangannya untuk terbang ke tempat Kasmala. Penduduk sekitar yang sedari tadi menyaksikan sepak terjang Bahadur pun menjadi sangat miris dan ketakutan. Bagaimana bisa seorang manusia memiliki ilmu yang sangat aneh, bahkan bisa mengubah sesuatu yang tidak terlintas di pikiran mereka sama sekali. Kasmala! Aku datang! Guru! Setelah memasuki gubuk Kasmala, Bahadur dan Durgandini pun saling pandang, seakan ada ketidakcocokan di antara mereka. Bahadur pun menanyakan tentang keberadaan Durgandini di tempat tersebut kepada Kasmala. Namun kemudian Durgandini pun tersinggung dengan kata-kata Bahadur yang dirasa sangat sombong dan merendahkannya. Mereka pun kemudian terlibat cekcok satu sama lain dan diteruskan dengan pertarungan singkat yang akhirnya Bahadur pun mengeluarkan sihirnya dan menyihir Durgandini menjadi seekor kodok. Rengekan Kasmala yang meminta Durgandini untuk dibebaskan dari tenungan pun sama sekali tidak digubris oleh Bahadur. Kemudian mereka merencanakan untuk menyerang Malwapati di malam harinya. Kamu benar-benar salah pergaulan, Kasmala. Perempuan macam dia hanya akan menggunakan kamu untuk kepentingannya sendiri. Malam itu di Malwapati, Siliwah, Gulam, dan Salim sedang berjaga-jaga mengitari Malwapati karena takut kalau ada serangan gelap dari Kasmala lagi seperti malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba, Kasmala pun datang dari udara dengan menunggangi lurik siluman peliharaannya. Siliwah pun segera menerjangnya dengan menggunakan pedangnya, sedangkan Gulam pun sedang mengincar kelemahan Kasmala dan tunggangan kesayangannya tersebut. Kurang ajar!
Pukulan dan tebasan pedang Suliwah yang mengenai makhluk tersebut pun seperti tidak berarti apa-apa. Makhluk tersebut pun seperti tak merasakan luka dan sakit akibat hantaman pukulan Suliwah. Ketika melihat ada sedikit kesempatan, akhirnya Gulam pun melompat mendekati makhluk tersebut dan segera menebaskan pedangnya ke tubuh makhluk jahanam tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah makhluk tersebut pun bisa binasa terkena sabetan pedang Gulam yang telah dilumuri dengan kekuatan doa. Kasmala pun kemudian melompat dari makhluk tunggangannya yang telah mati tersebut. Ia pun kemudian menghilang dan kabur kembali ke markasnya. Dia berhasil kita usir, Gulam. Iya. Di markasnya, Bahadur pun marah besar mendengar laporan dari Kasmala tentang kegagalan dan kekalahannya semalam di Malwapati. Bahkan siluri makhluk kesayangannya yang menjadi tunggangannya selama ini pun dengan mudah dimusnahkan oleh murid Syekh Alauddin Khan tersebut. Bahadur pun mengatakan bahwa baru sekali ini dia menghadapi musuh yang benar-benar hebat dan sulit untuk ditaklukkan. Baru sekali ini aku menghadapi musuh yang benar-benar hebat. Dan sihir penglihatan yang hamba kirim pun mampu mereka tembus. Bahkan langsung membunuh kalung ciptaan yang menjadi tunggangan hamba. Mati! Sementara itu, Batik Madrim yang sedang menuju daerah Leran Gresik pun akhirnya sampai di sebuah desa yang penduduknya kebanyakan menganut agama Islam. Tujuan Batik Madrim ke daerah Leran tersebut adalah untuk meminta bala bantuan guna menghadapi Bahadur dan Kasmala di Malwapati. Batik Madrim pun kemudian bertemu dengan orang tua yang mengenakan jubah dan bertanya tentang keberadaan ketua kampung daerah tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya berasal dari negeri Malwapati. Saya dari negeri Malwapati, Kisanak. Jauh di sebelah barat sana. Negeri kami sedang diganggu oleh dua orang tukang tenung dari Hindustan yang memiliki ilmu sihir yang sangat jahat, Tuan. Tuan, tunggu di sini sebentar, Tuan. Ya, baik, Kisanak. Ternyata Syekh Hibatullah pun telah mengetahui kedatangan Batik Madrim sebelum mundir pembantunya tersebut memberitahu. Bahkan ia pun tahu bahwa tamu yang datang adalah orang besar dari negeri pesisir utara Pulau Jawa. Waalaikumsalam. Begini, Syekh. Jamu tamu kita itu dengan baik, Mundir. Beliau itu orang besar dari negeri pesisir utara Jawa. Kemudian Ki Mundir pun mengajak Batik Madrim untuk menuju kediaman Syekh Hibatullah. Ketika telah masuk di kediaman Syekh Hibatullah, Batik Madrim pun menjadi kaget karena Syekh tersebut ternyata mengetahui bahwa dirinya adalah seorang patih. Padahal belum pernah ada seorang pun yang memberitahukannya. Tuan dipersilahkan ke rumah Syekh Hibatullah. Silakan duduk, Tuan Mapati. Mendengar penjelasan Syekh Hibatullah tersebut, Batik Madrim pun hanya bisa tersenyum penuh takjub. Kemudian sang patih pun menyampaikan maksud kedatangannya ke tempat tersebut, bahwa ia meminta bantuan untuk menumpas dua penyihir dari tanah Hindustan yang mengancam keselamatan seluruh penghuni negerinya, Malwapati. Dirinya pun ke tempat tersebut atas dasar saran dari Gulam, murid Syekh Alauddin Khan dari Gujarat. Dan ternyata Syekh Hibatullah pun adalah murid Syekh Alauddin Khan. Dari mana Tuan tahu kalau saya seorang patih? Oh, ada getaran yang membisiki telinga saya. Negeri kami sedang diganggu oleh dua orang tukang tenung dari Hindustan. Ini atas saran sahabat saya, Gulam. Dia murid Syekh Alauddin dari Gujarat. Subhanallah, Hadratus Syekh Alauddin Khan adalah guru saya juga. Mendengar penuturan Batik Madrim tersebut, akhirnya Syekh Hibatullah pun segera menyuruh Ki Mundir untuk segera menyiapkan 10 orang yang akan diutus ke Malwapati. Iya, Syekh. Siapkan 10 orang. Baik, Syekh.